Yeah, came in 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Madrohim SPDSD, calon guru penggerak angkatan 1 dari SDN Gunung Picu 04, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor. Dengan fasilitator Bapak Ahyar MPD dan Ibu Badriah MPD selaku pendamping. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 3.1 pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Ada filosofi yang mengatakan mengajarkan anak menghitung itu baik, namun mengajarkan mereka apa yang berharga atau utama adalah yang terbaik. Artinya, kita sebagai pendidik tidak hanya mengajarkan teori atau melatih kecerdasan otak semata, namun lebih dari itu, kita harus mengajarkan nilai-nilai, norma, ataupun mengembangkan minat, bakat, serta potensi mereka. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu bahwa tugas pendidik bukan hanya melatih pengetahuan saja, tetapi harus memperbaiki lakunya atau budi pekerti. Peran seorang guru dalam mengambil keputusan akan mempengaruhi masa depan muridnya, terutama dalam pembentukan nilai dan karakter serta budaya positif di sekolah. Oleh karena itu, keputusan yang diambil harus benar-benar berpihak pada peserta didik. Pada filosofi Pratap Trilogi Ki Hajar Dewantara, dikatakan bahwa peran guru dalam mengambil keputusan dilakukan dengan cara yang pertama, ingarso sung tulodo. Artinya, keputusan yang diambil pemimpin atau guru harus menjadi contoh atau tauladan bagi muridnya. Yang kedua, ingmadya mangun karsa. Keputusan yang diambil pemimpin atau guru harus memberikan masukan yang membangun, kreatif dan inovatif bagi muridnya. Yang ketiga, tuturi handayani. Keputusan yang diambil pemimpin atau guru harus memberikan motivasi atau dorongan untuk maju bagi muridnya. Sebagai pemimpin pembelajaran, dalam mengambil keputusan haruslah merujuk pada arah tujuan pembelajaran, yaitu proses pembelajaran peserta didik. Artinya, peran dan kontribusi guru di sini sangat penting, guna menciptakan proses pembelajaran siswa yang menyenangkan. Oleh karena itu, prinsip pengambilan keputusan yang efektif sangat dibutuhkan, guna berdampak pada lingkungan, seperti berpikir berbasis hasil akhir atau end-based learning, berpikir berbasis peraturan atau rule-based learning, atau berpikir berbasis rasa peduli atau care-based learning. Dalam menentukan prinsip-prinsip tersebut, tentunya tidak terlepas dari nilai dan peran guru, yaitu mandiri, kreatif, inovatif, kolaboratif, reflektif, dan berpihak pada. Kaitan coaching dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sangat erat. Karena coaching dibutuhkan dalam pengambilan keputusan sebagai proses menuntun belajar murid untuk mencapai kekuatan kodratnya dengan menggunakan model tirta dalam kegiatan coaching tersebut. Oleh karena itu, pada sesi pendampingan, baik dengan pendamping ataupun fasilitator, saya gunakan sebaik mungkin guna mencari solusi atau keputusan yang tepat dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang efektif. Pembahasan studi kasus yang berkaitan dengan masalah dilema etika dan bujukan moral haruslah memperhatikan paradigma yang tepat, serta memperhatikan nilai-nilai dan peran serta sebagai guru. Karena nilai dan peran inilah yang menjadi pondasi guna menciptakan pembelajaran yang merdeka, serta menciptakan profil pelajar Pancasila. Adapun pengambilan keputusan yang tepat yang berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman dan nyaman, tentunya keputusan yang diambil harus benar-benar berpihak pada murid. Dan pengambilan keputusan harus memperhatikan unsur-unsur pengambilan keputusan seperti 4 paradigma, yaitu individu lawan masyarakat, kebenaran lawan kesetiaan,
keadilan lawan rasa belas kasihan, jangka pendek lawan jangka panjang. Selanjutnya, merujuk pada 3 prinsip, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, atau berpikir berbasis rasa peduli. Serta mengikuti 9 langkah yang ditentukan seperti mengenali nilai yang saling berbenturan, siapa yang terlibat, fakta-fakta yang relevan, uji benar salah, uji paradigma, prinsip resolusi, integrasi opsi trilema, buat keputusan, dan yang terakhir, kesulitan pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Bertentangan dengan peraturan sering merupakan pilihan yang sulit, walaupun intuisionisme dapat menyajikan keberanian untuk tetap berpegang pada keyakinan kita, tapi tidak memberikan cara untuk meyakinkan orang lain bahwa jalan itu benar. Selain itu, ada beberapa faktor yang membuat pengambil keputusan sangat sulit. Di antaranya, mindset warga sekolah, berbenturan dengan nilai budaya dan masyarakat setempat, atau kasus tersebut yang pada akhirnya pengambilan keputusan efektif akan mempengaruhi cara pengajaran guru, sehingga terwujudnya merdeka belajar. Selain dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah dalam pengambilan keputusan, tentunya pengambilan keputusan seorang pemimpin pembelajaran haruslah mengutamakan kepentingan muridnya, sehingga keputusannya dapat mengembangkan segala kodrat yang melekat, seperti minat, bakat, serta potensi yang dimiliki siswa. Oleh karena itu, dengan pengambilan keputusan pemimpin yang tepat dapat menciptakan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi muridnya, atau dikenal dengan nama well-being. Dapat disimpulkan dari modul 3.1 ini, seorang pemimpin pembelajaran atau guru haruslah bijaksana dalam mengambil keputusan. Pengambilan keputusannya haruslah mengacu pada 4 paradigma, 3 prinsip, serta 9 langkah agar menghasilkan keputusan yang efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan nilai dan peran dari dalam guru tersebut agar keputusannya mengutamakan kepentingan peserta didik, guna peserta didik dapat menemukan kebahagiaannya dan terciptanya merdeka belajar yang berdampak pada berkembangnya segala minat, bakat, serta potensi siswa. Selain itu, dengan pengambilan keputusan yang efektif, maka akan menciptakan kondisi lingkungan belajar yang kondusif dan terciptalah budaya positif di sekolah. Demikianlah pemaparan koneksi antar materi modul 3.1 dari saya. Salam guru penggerak, merdeka belajar.